Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan mengajarkan materi. Yang pertama ada pendekatan mengajarkan materi ada 3, yaitu discovery learning, project based learning, dan problem based learning. Yang pertama discovery learning itu ada 1 simulation, yaitu menyajikan bahan kajian di awal, contoh berupa potensi daerah setempat yang berkaitan dengan konsep geografi. 2. Problem statement identifikasi masalah, mengidentifikasi potensi daerah satu persatu. 3. Data collecting, mengumpulkan data, mencari dan mengumpulkan data tentang potensi daerah setempat dari sumber lain, internet, observasi, dan atau majalah. Terus 4. Data processing, mengolah data, upaya mengolah potensi daerah setempat melalui berbagai sumber referensi, wawancara pakar ahli. 5. Verification, memverifikasi, membandingkan hasil diskusi antar kelompok untuk mendapatkan informasi dan solusi terbaik dan memajukan potensi daerah. 6. Generalization, menyimpulkan hasil diskusi dari kajian potensi daerah setempat. Contohnya, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang berkaitan dengan kelistrikan pada saraf sampai peserta didik dapat berpikir dan bertanya. 1. Guru menanyakan kepada peserta didik, apa kalian rasakan setelah memukul sikut pada meja. Terus 2. Peserta didik diminta merumuskan pertanyaan terkait dengan percobaan. Pertanyaan diarahkan terkait dengan peran saraf dalam menanggapi rangsang, seperti mengapa kita merasakan sakit, apakah peran saraf dalam menanggapi rangsangan tersebut, bagaimana kelestarian terjadi pada sel saraf manusia. Terus 3. Peserta didik diminta membuat hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan yang mereka rumuskan. Jadi menurut pendapat saya, discovery learning membuat siswa menemukan hal yang baru terhadap sesuatu fenomena dan bagaimana tindak lanjut berikutnya. 2. Problem based learning, contoh membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri maupun sekelompok. Peserta didik mengumpulkan informasi untuk membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap sampah yang dihasilkan. Peserta didik dilakukan untuk penyelidikan melalui lembar kerja dan menugaskan di luar pembelajaran. Guru membimbing penyelidikan yang dilakukan peserta didik. Learning is student centered. Proses pembelajaran dengan PBL lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori konstruktivisme, di mana siswa didorong untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri. Terus authentic problem for the organizing focus for learning, itu masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang autentik sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. Terus 3. New information is acquired through self-directed learning. Dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratannya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. Learning occurs in small group, itu agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha pengembangan pengetahuan secara kolaboratif. PBM dilaksanakan dalam kelompok kecil, kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas, penerapannya dan tujuannya yang jelas. Terus 5. Teachers act as facilitator. Pada pelaksanaan PBM, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapai. Menurut pendapat saya, problem based learning ini memerlukan waktu yang tidak sedikit. Pembelajaran dengan model ini membutuhkan minat dari siswa untuk memecahkan masalah. Jika siswa tidak memiliki minat tersebut, maka siswa cenderung bersikap enggan untuk mencoba. Dan model pembelajaran ini cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan pemecahan masalah. Yang terakhir, project based learning, contoh guru memberikan tugas kepada siswa dan guru tidak memberikan pengarahan kepada siswa dan hanya percaya saja. Nah, learning is student center dalam project based learning. Proses pembelajaran ini kita menitik beratkan pada siswa, orang yang belajar.
Oleh karena itu, PBL didukung oleh teori konstruksi di mana siswa didorong untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri. Jadi project based learning dan problem based learning itu hampir sama indikatornya, cuman beda sedikit. Dan menurut pendapat saya, beberapa pendapat di atas adalah model problem based learning. Ini memerlukan waktu yang tidak sedikit. Pembelajaran dengan model ini membutuhkan minat dari siswa untuk memecahkan masalah. Jika siswa tidak memiliki minat tersebut, maka siswa cenderung bersikap enggan untuk mencoba, dan model pembelajaran ini cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan pemecahan masalah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, gangguan, atau sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.